Access your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa bihaminan ni'mah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ashabiku semua, hari ini kita akan membahas seorang ulama yang dimana beliau digelari dengan guru jubah hitam. Siapakah beliau? Nama lengkapnya ialah Kiai Haji Tengku Muhammad bin Tengku Mahmud Zuhdi bin Tengku Abdurrahman bin Tuanku Nur bin Raja Belat Ibnu Raja Datu Al-Fatani Al-Jawi. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 1323 Hijriah atau 1905 Masehi dan meninggal dunia di Jakarta pada hari Minggu 5 Muharram 1357 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Desember 1976 Masehi. Dan jenazah beliau diterbangkan ke Jambi dan dikebumikan di Jambi. Ashabiku semua, Tengku Muhammad Al-Fatani Al-Jambi, beliau mendapat pendidikan Islam 3 sistem, yaitu pendidikan Islam tradisional, ya, Patani, pendidikan Islam tradisional, yaitu mengikuti tata cara orang Arab Mekah, dan pendidikan Islam persekolahan. Pendidikan Islam tradisional, sistem hafalan, ya, cara Patani, itu dibimbing oleh ayahnya, Tengku Mahmud Zuhdi sendiri. Ya, beliau sudah pernah kita bahas, ya, siapa Tengku Mahmud Zuhdi tersebut. Ya, dan beberapa orang ulama Patani yang berada di Mekah pada zaman itu yang mendidik Kiai Muhammad Zuhdi. Sistem pendidikan Islam tradisional Patani adalah secara hafalan matan dan sekaligus menguraikan setiap perkataan dan baris kalimat, ya, dalam matan dengan cermat dan terperinci. Setiap perkataan ditimbang dengan timbangan sorof, ya. Sedang kalimat itu dirujuk kepada nahu. Nah, sistem pendidikan Islam tradisional Arab Mekah ialah penekanan hafalan Al-Quran dan hadis tanpa uraian penjelasan yang mendalam. Selain itu, mendengar guru membaca kitab, terutama kitab-kitab hadis dengan bacaan cepat tanpa terikat dengan tanda baca, ya, seperti koma ataupun titik. Sistem ini lebih mementingkan banyak jumlah kitab yang dikhatamkan, yang ditamatkan, dan mengambil berkah daripada seseorang ulama. Ashabiku semua, oleh sebab, ya, Tengku Mahmud Zuhdi Al-Fatani, ya, adalah salah seorang guru di Madrasah Saulatiyah, maka anaknya Tengku Muhammad, ya, itu dimasukkan ke madrasah tersebut. Ya, kita sama-sama tahu, sahabat semua, Madrasah Saulatiyah adalah sebuah sekolah agama Islam di Mekah, ya, yang didirikan oleh ulama India. Dan pada zaman itu sekolah tersebut merupakan sekolah paling populer, ya. Sistem pendidikannya adalah gabungan persekolahan cara modern dan sistem pendidikan Islam tradisional, ya, India. Ashabiku semua, daripada semua yang telah saya jelaskan tadi, ya, dapatlah dipastikan bahwa pada diri Tengku Muhammad itu tergabung berbagai sistem pendidikan Islam, ya. Ya, oleh itu cara beliau mengajar dan berdakwah mempunyai style
mempunyai gaya tersendiri ya sahabiku semua. Pada tahun 1929 beliau berpindah, ya, hijrah dari Jambi ke Selangor bersama anaknya, yaitu Tengku Mahmud Zuhdi dengan Tengku Muhammad. Selain membantu kerja-kerja ayahnya, ya, berkhidmat kepada Sultan Sulaiman, Sultan Selangor, Tengku Muhammad mendapat pendidikan khusus dalam segala bidang, ya. Sama ada juga kepentingan ukhrawi maupun duniawi. Oleh karena itu Tengku Muhammad adalah seorang ulama yang memahami liku-liku pentadbiran, sahabat semua. Penyebab Tengku Muhammad bin Tengku Mahmud Zuhdi hijrah, ya, dari Kelang, Selangor datang ke Jambi ialah karena masyarakat Islam Jambi pada waktu itu memohon kepada Tengku Mahmud Zuhdi, Syekhul Islam, ya, dan Sultan Sulaiman, Sultan Selangor, itu agar Tengku Mahmud Zuhdi Al-Fatani kembali ke Jambi. Ya, Sultan Sulaiman tetap mempertahankan Tengku Mahmud Zuhdi Al-Fatani, ya, tinggal di kerajaan Selangor. Namun Baginda tidak mau, ya, mengecewakan kehendak rakyat Jambi, gitu. Maka ya sebagai gantinya Baginda setuju agar Tengku Muhammad, ya, anak Tengku Mahmud Zuhdi saja gitu yang berangkat ke Jambi dan tinggal di Jambi. Ashabiku semua, di Jambi beliau dikenali dengan nama Kiai Haji Muhammad, ya, Mahmud Zuhdi, ya, dan digelar dengan ulama jubah hitam atau guru jubah hitam. Nah, beliau diberi gelaran demikian karena mempunyai, ya, disiplin tersendiri, yaitu dalam urusan-urusan tertentu, ya, dengan pakaian yang rapi gitu dan mencerminkan seorang ulama yang berwibawa dan hebat. Beliau memakai serban, ya, dan jubah hitam yang khusus, ya, dalam acara biasa atau sewaktu mengajar dan berdakwah. Beliau juga memakai jubah hitam. Ya, tapi agak berbeda dengan acara-acara besar, ya, acara-acara resmi gitu kan, dan tertentu gitu. Ashabiku semua, sekitar tahun 1930 Tengku Muhammad mulai memimpin pondok pesantren Madrasah Sa'adatul Darain di kampung Tahtul Yaman, ya. Itu sebuah sekolah, sebuah pondok, sebuah madrasah agama Islam yang diasaskan oleh Tengku Mahmud Zuhdi, ya, oleh Tengku Mahmud Zuhdi Al-Fatani sebelum beliau pindah ke Kelang, ya, Selangor. Nah, madrasah ini, ya, terpaksa ditutup pada tahun 1941 karena darurat Perang Dunia yang kedua, itu 1939 sampai 1945. Ashabiku semua, Tengku Muhammad pernah mengasaskan satu pertumbuhan yang dinamakan Az-Zuhdiyah, ya, di Tanjung Pinang, Jambi, ya. Bukan Tanjung Pinang di Kepulauan Riau gitu. Nah, pertumbuhan tersebut ditangani beliau sampai akhir hayatnya, dan salah satu madrasah Jambi yaitu Azaz Islamiyah, nah, itu beliau yang membangkitkannya. Nah, memperhatikan pada nama Az-Zuhdiyah dapat dipastikan bahwa ada hubungan dengan Tengku Mahmud Zuhdi, ya, Syekhul Islam Selangor. Sahabatku semua, menurut banyak sumber, ya, menurut banyak riwayat, Tengku Muhammad adalah seorang ulama besar, bukan dalam lingkungan Jambi saja, ya, tetapi termasuk tempat rujukan ulama Sumatera, ya. Bahkan, ya, ulama di Nusantara, ya,
ulama di Indonesia dalam perkara-perkara penting yang melibatkan keislaman. Ya, beberapa ulama dan pemimpin Indonesia di Nusantara datang menemui beliau di Jambi, ya, atau beliau diterbangkan ke Jakarta. Nah, bukan sekedar itu saja, beliau juga ada hubungan dengan ulama-ulama luar negeri, internasional, ya, antar bangsa, terutama koneksi dengan ulama Mekah. Oleh karena itu beliau sering ke Mekah, ya, terutama terkhusus pada musim haji. Tengku Muhammad salah seorang ulama yang sangat aktif, ya, menyampaikan ceramah di dalam kota Jambi, ya, Jakarta dan beberapa tempat lain, termasuk di Mekah. Sahabi semua jika beliau memberikan ceramah ilmu, thalabul ilmu di Mekah atau di Asia Barat, ya, di kalangan para cendekiawan, ya, beliau menggunakan bahasa Arab. Beliau lebih fasih, ya, berbahasa Arab, ya, jika dibandingkan dengan bahasa Melayu gitu. Walaupun hasil karya Tengku Muhammad, ya, tidak sebanyak, ini masalah karya, ya, tulisan beliau gitu, walaupun tidak sebanyak karya ayahnya, ya, Tengku Muhammad Zuhdi Al-Fatani, namun dapat dicatat, ya, bahwa beliau termasuk golongan ulama yang sempat menghasilkan karya yang menjadi pandangan, ya, dan mempengaruhi pemikiran para muridnya, ya, antara risalah untuk amalan dan pegangan, ya, bagi pecinta-pecinta beliau yang disebarkan ketika beliau menyampaikan ilmu. Adapun salah satu karya beliau ialah Munajat sebelum fajar. Ya, kemudian itu I'tiqad ahli sunnah wal jamaah, ya, Ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ada lagi kitab berjudul Al-Wasilah, ya, itu ditulis di Mekah, Al-Wasilah itu, dan lain-lain, ada banyak lagi kitab beliau. Hasabi semua selain berupa risalah yang tersebut, terdapat beberapa buah kitab, ya, yang mana diterbitkan itu di Singapura. Kitab yang dapat kita mengambil pelajaran dalam kitab tersebut ialah kitab Badi'uz Zuhur, ya, Badi'uz Zuhur. Hasabi semua, antara pesan dari Tengku Muhammad yang ringkas tapi mantap katanya, beliau pernah mengatakan, ingin selamat, bersihkan diri daripada maksiat. Ingin berjiwa luhur, munajatlah waktu sahur. Hasabi semua, salah seorang anak perempuan Tengku Muhammad itu menikah, ya, dengan seorang pegawai bank, ya, pegawai bank kerajaan di Aceh. Sungguh pun saya banyak mencatat berbagai sejarah, namun tidak terlepas daripada kelalaian. Nah, sibuk mencatat hal-hal lain, sehingga nama anak-anak Tengku Muhammad bin Tengku Muhammad Zuhdi Al-Fani, ya, tidak saya jelaskan sabi ke semua. Nama Zakaria dan Mirza itu pun, ya, hanya ada dalam ingatan. Sabi ke semua, saya minta maaf sekiranya terjadi kekeliruan di ingatan saya. Sabi ke semua, di dalam Akhbar Ampera nomor 129, itu tahun berapa ya? Nomor berapa itu hari Selasa 28 Desember 1976, itu tertulis, seorang tokoh agama Islam yang terkenal di Jambi, Guru Zuhdi, hari Minggu 26 Desember tutup usia di Jakarta. Ya, orang soleh tersebut, waliullah tersebut singgah di Jakarta dalam perjalanan kembali ke Jambi dari tanah suci ke Mekah. Ya. Waliullah tersebut, ya, tokoh Islam Jambi itu, ya, Senin kemarin tiba di lapangan Palmerah dengan pesawat terbang milik National Air Carter. Ya. Di waktu itu ribuan masyarakat
ya, termasuk sejumlah besar pegawai pemerintah ya di Jambi menyambut di lapangan terbang. Dari Palmerah, jenazah dibawa ke Masjid Raya Jambi ya, untuk disolatkan. Habis semua beliau disolatkan di Masjid Raya. Beliau wafat dunia tanpa mengidap penyakit ya, tidak ada penyakit beliau ya, pada malam dan subuh hari meninggalnya beliau. Dan waktu itu pun dalam riwayat kisah dari orang terdekat, beliau masih sempat memberi nasihat. Ashabiku semua, itulah sedikit profil manakib riwayat dari ulama kita terusus Jambi, yaitu Kiai Haji Tengku Muhammad Zuhdi ya, anaknya dari Tengku Mahmud Zuhdi, Syekhul Islam. Ashabiku semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, sekiranya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share kepada orang-orang yang kita cintai, agar menambah ilmu pengetahuan kita lebih dalam lagi mengenal orang-orang soleh, terus wali-wali Allah. Ya. Dan sekiranya ada yang kurang dari video saya ini, boleh kalian komentar, ya, tulis di kolom komentar. Ya, boleh menambah catatan yang sekiranya kurang, setidaknya menambah literatur keilmuan kita dalam sejarah Islam. Mungkin tidak bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.